Setelah dikenal sebagai konten kreator, Jerome Pauline kini juga dikenal sebagai pebisnis muda yang sukses. Tapi siapa sangka, di balik kesuksesannya, Jerome juga sempat mengalami kejadian pahit karena ditipu rekan kerja hingga rugi miliaran rupiah. Lalu, apa sih rahasia Jerome bisa bangkit? Bahkan membangun gurita bisnis yang sekarang jadi inspirasi anak muda. Oke, jadi gini. Jerome awalnya dikenal lewat konten edukasi matematika, bahasa Jepang, dan cerita kuliahnya. Karena komunitas ini bukan cuma jadi penonton, tapi juga pelanggan pertama, bahkan promotor alami produk-produknya. Salah satu langkah besar Jerome adalah membangun Menanti. Brand ini bukan sekedar jualan minuman, tapi pengalaman. Desainnya kekinian, rasanya unik, kemasannya instagramable. Cocok banget buat anak muda yang nggak cuma beli buat diminum, tapi juga buat di-post di media sosial. Tapi, perjalanan bisnis gak selalu manis. Ada momen pahit ketika salah satu brand Jerome justru kena tipu hingga mengalami kerugian besar. Dari sinilah Jerome belajar. Bisnis bukan sekedar ide bagus, tapi juga soal manajemen, memilih partner yang tepat, dan punya sistem perlindungan yang kuat. Dari pengalaman jatuh bangun itu, ada beberapa strategi ala Jerome Pauline yang bisa jadi pelajaran bisnis kita. Pertama, bangun komunitas dulu. Jerome sadar, produk baru lebih cepat dikenal kalau ada basis komunitas yang percaya dan support. Kedua, storytelling personal. Jerome menggunakan pola cerita dari perjalanannya. Justru, cerita itu bikin brand terasa manusiawi dan dekat dengan audiens. Ketiga, eksperimen cepat. Jerome berani mencoba hal baru, ngumpulin feedback, lalu perbaiki produknya. Keempat, kolaborasi cerdas. Jerome gandeng partner yang audiensnya relevan supaya brand lebih cepat meluas. Kelima, sociopreneurship. Lewat Malaka Project, Jerome menunjukkan kalau bisnis bukan cuma soal profit, tapi juga dampak sosial dan suara anak muda. Nah, strategi ini memang bikin brand tumbuh cepat. Tapi, ada satu hal penting yang sering luput dari pebisnis muda, yaitu perlindungan merek. Bayangin kalau brand kamu udah viral, tapi belum didaftarkan. Tiba-tiba ada pihak lain yang pakai nama sama, bahkan daftar duluan. Bisa-bisa kamu kehilangan hak atas brandmu sendiri. Makanya, perlindungan merek itu krusial, karena merek bukan cuma nama atau logo, tapi aset bisnis yang punya nilai ekonomi besar. Kalau terdaftar, merek bisa jadi daya pembeda, bikin konsumen lebih percaya, jadi alat promosi yang kuat, bahkan aset berharga yang bisa dijual atau dilisensikan. Jerome sendiri sudah mendaftarkan banyak merek di bawah gurita bisnisnya. Itu sebabnya, meski perjalanannya penuh tantangan, brand-brand miliknya tetap aman secara hukum. Jadi, apa nih pelajarannya buat kita? Bangun komunitas, rajin berinovasi, jaga cerita personal, tapi jangan lupa lindungi merekmu. Karena di dunia bisnis, yang bertahan bukan hanya yang paling cepat jualan, tapi yang paling siap melindungi kemenangannya. Kalau kamu pengen cek apakah merekmu sudah aman atau belum, coba gunakan tools cek merek dari Mebisoft. Dari situ, kamu bisa tahu apakah nama bisnismu unik, dan langsung daftarkan supaya lebih aman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mebisoft biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan tips bisnis praktis lainnya.